Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Aryadi. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 3337220015. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat database sederhana dengan menggunakan aplikasi Microsoft SQL Server Management Studio guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem basis data. Oke, pertama-tama untuk membuat database sendiri, kita harus pergi ke aplikasi Microsoft SQL Server Management Studio-nya dulu. Kita buka saja aplikasinya. Nah, oke. Jika sudah tampil seperti ini, maka kita langsung pilih connect saja di sini. Nah, untuk membuat database, pertama-tama kita harus pilih new query di sini untuk mengetikkan pembuatan database-nya. Ke sini kita ketik saja create database. Di sini saya akan buat database tentang toko sembako, misalkan create database toko, saya akan namakan di sini toko sembako. Nah, jika sudah, maka kita blok saja bagian sini, kita execute. Nah, maka di sini database sudah terbuat. Nah, karena kita masih berada di master dan kita ingin membuat tabel pada toko sembako ini, database toko sembako, maka kita harus pergi ke database-nya terlebih dahulu. Nah, karena kita di sini masih di master, maka kita harus pergi ke database-nya. Kita ketik aja use toko underscore sembako. Nah, kita pilih yang ini, kita blok, kita execute. Nah, kita sudah berada di toko sembako database-nya. Maka di sini kita langsung saja buat tabelnya. Di sini saya akan membuat tabel tentang tabel barang-barang yang ada di toko sembako ini. Maka kita ketikkan saja create tabel. Nama tabelnya misal saya berikan nama tb underscore barang. Nah, di sini kita akan masukkan kolom-kolom yang ada di tabel itu apa saja. Nah, di sini saya akan memberikan tabel-tabel itu, saya memberikan kolom-kolom pada tabel itu yaitu kode barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang. Oke, kita ketikkan saja di sini kode barang, kd underscore barang. Nah, di sini saya akan menjadikan kode barang ini menjadi primary key-nya. Nah, maka kita ketikkan saja integer primary key, yang mana dia akan increment otomatis atau bertambah secara otomatis. Nah, lalu di sini kita klikkan kedua nama barangnya, kolom nama barang. Kita pilih tipe datanya, misalkan varchar 30 misalnya. Lalu kolom ketiga kita beri nama misalkan jenis barang. Tipe datanya varchar juga, varchar misalkan 30 juga. Lalu kolom keempat saya akan beri nama kolom tersebut harga barangnya, harga underscore barang. Tipe datanya varchar juga, varchar 30 juga misalkan. Nah, jika sudah, maka kita blok saja di sini untuk membuat tabelnya langsung, maka kita execute. Nah, maka tabel sudah terbuat. Untuk melihat tabelnya, maka kita ketikkan saja di sini select bintang from, nama tabelnya berarti tb underscore barang. Nah, kita blok yang ini, kita lihat.
Nah, maka tabel di sini sudah terlihat kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang, ada 4 kolom. Nah, untuk membuat barang-barang yang ada di tabel itu, kita masukkan barang-barang yang ada di tabelnya, maka kita ketikkan saja insert untuk menambahkan barang pada tabelnya. Maka insert into, nah tabelnya kan tb underscore barang. Nah, values, misalkan kode barangnya kita ketikkan 111, lalu nama barangnya misalkan Masako, lalu misalkan jenis barangnya penyedap, lalu harganya misalkan Rp500. Nah, kita blok saja di sini. Kita execute, maka satu baris sudah ditambahkan pada tabelnya. Untuk melihat barang yang kita masukkan tadi apakah sudah masuk ke tabelnya atau belum, kita blok lagi, select bintang from-nya, kita blok. Nah, maka Masako-nya ini sudah tertambah pada tabelnya. Nah, kita misalkan memasukkan beberapa banyak barang, misalkan kita copy pastekan saja di sini ya. Kita copy, kita paste, 5, misal di sini saya membuat 9 barang yang akan dimasukkan. Jadi kan Masako, misalkan di sini kodenya kita ganti 1112, misalkan kita ganti namanya Royco, penyedap juga 500. Misalkan yang ketiga kita ganti kodenya menjadi 113, ganti misalkan namanya Dove. Dove ini termasuk jenis barangnya shampoo. Lalu di sini misalkan kodenya kita ganti 1114, misalkan Rejoice, kita ganti Rejoice. Tipe jenis barangnya juga shampoo. Lalu di sini 1115 kita ganti misalkan Clear, dia shampoo juga. Lalu di sini 1116 kodenya kita ganti misalkan teh jus, minuman, dia ininya minuman jenisnya. Lalu misalkan just juice, minuman juga, minuman. Nah, di sini kodenya kita ganti 7, ini 8, di sini 9. Kita ganti juga misalkan ganti Marimas, minuman juga. Dan yang terakhir itu misal kita ganti Nutrisari, minuman juga. Nah, untuk harganya kita ganti misalkan Dove itu harganya Rp1.000, Rejoice juga Rp1.000 misalkan. Dan untuk teh jus misalkan 1.500, just jus 1.500, Marimas harganya 1.000, dan Nutrisari misalkan harganya 3.000. Nah, jikalau sudah, kita blok saja semua ini dari Royco, kita execute. Nah, maka 8 baris ini sudah masuk ke tabelnya, tabel TB barang. Maka kita blok saja, kita execute, kita lihat. Nah, ini sudah ada semua barang yang kita masukkan tadi.
Nah, untuk melihat misalkan bagian penyedapnya saja nih, kita lihat mau mencari yang bagian penyedap saja nih, jenis penyedapnya. Nah, maka kita pilih select bintang from. Kita ingin mencari yang tipe jenis barangnya penyedap saja. Oke, kita pilih where bintang from, tabelnya tb underscore barang, where jenis underscore barang sama dengan penyedap. Nah, jikalau sudah, kita blok, kita execute. Nah, maka terlihat di sini si Masako sama Riko yang dimunculkan jikalau kita ingin memilih penyedap saja. Nah, jikalau kita ingin memilih minuman, maka kita ganti saja di sini, misalkan minuman. Kita blok. Maka minuman yang dimunculkan. Misalkan kita ingin melihat yang harganya Rp1.000. Nah, kita ganti sini harga barang. Nah, kita blok it's tanda petiknya. Oke, kita blok, kita execute. Nah, maka yang keluar yang harga barangnya 1000 yang muncul. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengganti atau mengupdate barang-barang yang ada tabel kita? Nah, misalkan kita mengupdate nih, yang tadinya Masako sama Riko itu penyedap menjadi bumbu dapur. Misalkan kita langsung saja update, di sini ketik update. Update. Nama tabelnya TB barang. Set jenis barang. Jenis barangnya misalkan tadi apa? Bumbu ya. Bumbu. Nah, kita ganti bumbu dapur. Kita ganti jadi bumbu dapur. Where untuk yang jenis barangnya itu penyedap. Nah, langsung saja kita blok di sini, kita execute. Nah, 2 row expected, maka 2 baris yang tergantikan. Misalkan kita pilih select from TP barangnya, kita lihat apakah sudah terganti. Ya, sudah terganti di sini menjadi bumbu dapur. Dari tadi jenis barangnya itu penyedap. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin menghapus barang yang kita masukkan tadi pada tabel TB barang ini? Maka kita tinggal ketikkan saja di sini delete nama tabelnya TB underscore barang, where misalkan kita akan menghapus barang yang jenisnya sampo. Jenis barang sama dengan shampoo. Nah, kita blok saja yang ini, kita execute. Nah, maka 3 baris yang jenisnya sampo itu terhapus. Nah, bagaimana kita ingin melihatnya? Kita blok lagi yang select bintang from TB barangnya. Nah, maka sampo sudah tidak ada di tabel ini. Nah, sekarang bagaimana sih kita caranya untuk menghapus tabel yang sudah kita buat ini? Maka kita tinggal ketikkan saja drop tabel TB underscore barangnya. Nah, kita execute. Nah, maka di sini tabel yang bernama TB barang tadi kita bikin itu sudah terhapus. Bagaimana cara melihatnya? Kita refresh saja di sini. Maka kita lihat di sini kan toko sembako database-nya ya. Nah, kita lihat tabelnya apakah ada? Nah, sudah tidak ada, sudah terhapus. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menghapus database-nya atau toko sembako ini? Maka kita perlu pergi ke masternya dulu. Kita pergi ke master karena kita masih berada di database-nya. Use master. Kita pergi ke master. Kita execute. Nah, sekarang
kita ingin menghapus database yang kita buat tadi, yaitu toko sembako. Maka kita ketikkan saja drop database toko underscore sembako. Lalu kita execute. Nah, maka database toko sembako yang kita buat tadi sudah terhapus. Apakah benar? Maka kita refresh saja di sini. Maka database toko sembako sudah terhapus. Terima kasih, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan tentang cara membuat tabel atau membuat database sederhana menggunakan SQL Server Management Studio. Kita bertemu pada lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.